Saudara dan saudari yang saya kasihi, pada webinar kali ini kita akan bersama-sama menyelami tentang jalan keselamatan. Kita merenungkan dengan sungguh-sungguh apa itu keselamatan, apa itu jalan keselamatan, dan apa pula kondisi-kondisi yang menunjukkan keselamatan itu telah kita capai bersama. Ini adalah isu yang sangat penting, baik di dalam ranah spiritualitas maupun di dalam ranah religiusitas. Secara faktual, kita bisa melihat bersama bahwa ada banyak perbenturan yang terjadi karena kemudian masing-masing pihak, masing-masing kelompok melakukan klaim atas keselamatan ini. Nah, apakah kita akan ikut turut serta dalam perang klaim ini, atau justru kita akan membawa segala sesuatunya kepada keadaan yang terang benderang sehingga orang kemudian bisa melihat kebenaran yang sejati, bisa menyingkap rahasia tentang keselamatan ini tanpa kemudian terus-menerus ada dalam fanatisme terhadap sebuah paham maupun sebuah kelompok. Jadi pada kesempatan ini saya sungguh-sungguh meminta Anda menggunakan nalar yang sekritis mungkin. Tentu saja nalar kritis ini Anda gunakan tetap didasari oleh keheningan. Sehingga untuk menyingkap kebenaran, mengetahui rahasia keselamatan dan jalan keselamatan, kita bisa mengintegrasikan atau menyatukan antara kekuatan dari otak kita sekaligus juga dengan kekuatan dari rasa sejati kita. Seperti yang selalu saya ungkapkan, kalau di Pesona Matahari, kita selalu berupaya untuk menggunakan semua perangkat kecerdasan di dalam diri. Jadi kita menggunakan apa yang kita sebut sebagai otak. Kita juga menggunakan apa yang disebut sebagai rasa sejati. Dan teman-teman semua, saudara dan saudari yang saya kasihi, buat yang belum paham betul tentang apa rasa sejati itu, saya uraikan kembali. Rasa sejati itu sekali lagi adalah perangkat kecerdasan. Nah, untuk memahami apa itu perangkat kecerdasan, silakan Anda pahami dulu otak sebagai perangkat kecerdasan yang sifatnya fisikal. Dengan otak kita bisa menganalisa semua data yang masuk lewat panca indera. Kita bisa menilai sesuatu itu benar dan salah. Kita bisa mengembangkan pengetahuan dan seterusnya. Nah, ada satu perangkat lagi yang itu tidak fisikal, sehingga sekali lagi ini tidak bisa Anda buktikan secara empirik, misalnya dengan membedah badan manusia nanti dicek rasa sejatinya bentuknya kayak apa dan ada di mana, nggak akan ketemu. Karena ini satu paket dengan keberadaan sang jiwa. Sang jiwa juga kalau nanti diuji keberadaan secara empirik nggak akan ketemu juga, nggak akan bisa dibuktikan keberadaannya. Nah, tetapi ini menjadi hal yang sangat lumrah kalau kita kemudian masuk ke dalam wilayah spiritualitas. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau Anda belum mengerti betul tentang rasa sejati ini karena belum punya pengalaman otentik tentangnya, silakan Anda cukup netral saja. Saya sudah mengajak Anda menjalani sebuah proses, menjalankan satu metode yang nanti secara otomatis akan membuat Anda mendayagunakan rasa sejati itu. Kalau nanti itu sudah Anda gunakan, otomatis juga Anda akan mengerti bahwa dia ada. Apa prosesnya? Hening yang biasa kita jalankan bersama ini. Saya uraikan.
dalam hening, kita itu bukan berarti tidak menggunakan pikiran. Kita tetap menggunakan pikiran kita. Maka dalam hening itu otak bekerja. Nah, tetapi karena pikiran ini sebetulnya punya banyak fungsi dan subfungsi, kita memilih menggunakan salah satu dari fungsi atau subfungsi itu. Ya. Dalam hening, kita hanya memilih untuk menggunakan fungsi observasi atau fungsi pengamatan. Jadi dalam hening itu, mulainya adalah dengan membawa pikiran kita untuk memberi perhatian kepada satu objek. Dalam hal ini, yang dijadikan sebagai objek perhatian adalah nafas. Kenapa nafas? Karena nafaslah yang nanti pada akhirnya akan menjadi jembatan penyambung dengan rasa sejati, juga dengan diri sejati. Ya. Nah, kalau Anda sungguh-sungguh bisa membawa pikiran Anda memperhatikan setiap tarikan dan hembusan nafas yang natural, Anda bisa merasakan aliran nafas di dalam diri Anda sendiri. Kalau Anda bisa sungguh-sungguh merasakan itu dalam kondisi yang semakin rileks, Anda bisa menikmati nafas Anda. Kalau Anda bisa menikmati nafas Anda akan mengerti apa yang ada bersama nafas itu. Kalau Anda mengerti apa yang ada bersama nafas itu, Anda akan bisa mensyukuri anugerah hidup yang nyata pada saat ini dan di sini. Lebih dari itu, kalau Anda sungguh-sungguh bisa merasakan, menikmati, menyadari penuh aliran nafas, Anda akan mengerti bahwa di ujung tarikan nafas itu, di relung hati Anda, di pusat dada Anda, ada satu realitas yang kita sebut sebagai diri sejati. Ada juga satu realitas yang kita sebut sebagai rasa sejati. Ya. Nah, saya mengajak Anda untuk menjalani prosesnya. Pada kenyataannya nanti Anda akan mengerti dengan sendirinya. Apa penanda Anda mengerti? Apa penanda Anda mulai bisa mendayagunakan rasa sejati? Apa penanda Anda itu sudah mulai terhubung dengan diri sejati? Yang paling sederhana, Anda menjadi makin peka untuk mendapatkan, menangkap sinyal yang muncul dari relung hati Anda. Yang paling sederhana, ketika Anda punya agenda, punya rencana melangkah kemana, akan ada sinyal yang kuat dari dalam diri Anda pergi terus atau Anda berhenti, atau Anda membatalkan agenda itu. Itu adalah hal yang paling sederhana tentang bagaimana rasa sejati Anda itu mulai bekerja. Dia bisa menangkap sinyal dari sang diri sejati. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, sekali lagi, untuk bicara tentang keselamatan ini kita menggunakan rasa sejati tadi, sekaligus juga kita menggunakan otak kita. Ya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bicara tentang keselamatan, ada dua fase ya, yang ini menjadi pembatas dari pembahasan kita. Satu, keselamatan yang kemudian terbuktikan ketika kita mengalami kematian. Keselamatan sang jiwa setelah dia terlepas dari badannya. Ya. Fase yang lain adalah keselamatan ketika kita masih punya tubuh ini, masih hidup di bumi. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengetahui seseorang itu selamat dan tidak? Apa dasar dari penilaian kita sehingga penilaian itu menjadi akurat, objektif, tidak asal, tidak subjektif? Ya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sekali lagi kalau kita melihat fakta di lapangan, fakta pada realitas masyarakat kita, kalau kita bicara tentang klaim keselamatan itu biasanya mengacu kepada keselamatan setelah kita ada di fase kematian. Ya. Masing-masing agama atau organisasi agama
atau masing-masing kelompok spiritual akan punya klaim bahwa organisasinya, kelompoknya yang menjamin keselamatan itu. Ya. Nah, atas dasar itulah kemudian ada kampanye agar manusia ini bergabung dengan salah satu kelompok, salah satu organisasi religi yang ada. Dan kalau sudah masuk biasanya akan punya kepercayaan bahwa kelompoknya lah yang selamat. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, saya hendak mengajak Anda untuk betul-betul membongkar segala persepsi yang semula telah terbangun untuk menemukan kebenaran yang sejati. Ya. Baik, kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang lebih menghunjam ya. Misalnya Anda yang muslim ya. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda sebagai seorang muslim itu dipastikan selamat? Dipastikan Anda kemudian masuk surga. Sementara yang tidak beragama Islam, yang bukan muslim, itu tidak selamat dan pasti masuk neraka. Ya. Apakah penilaian yang kemudian dimunculkan itu didasarkan pada sebuah penelitian, pada sebuah penyaksian, atau apapun yang kemudian diungkapkan sebagai sebuah sikap dan penilaian itu tidak lebih dari sekedar ungkapan atas dasar prasangka yang kemudian dilabeli sebagai kepercayaan atau sebagai iman. Silahkan dijawab dengan jujur. Ya. Sebaliknya, teman-teman yang beragama lain misalnya yang Kristen, apakah pernyataan bahwa yang selamat adalah yang percaya kepada Tuhan Yesus itu hasil sebuah penelitian, sebuah penyaksian, atau itu sebetulnya hanya sekedar prasangka Anda, atau itu adalah prasangka orang lain yang dipaksakan kepada Anda untuk Anda percayai tanpa sebuah pembuktian? Ya. Nah, silahkan itu direnungkan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika kemudian Anda memasuki jalan spiritual, seperti ketika Anda bergabung dengan persaudaraan matahari, belajar kepada saya, maka satu hal ditegaskan kepada Anda semua. Jangan percaya sembarang percaya. Segala hal itu kemudian bisa Anda ungkapkan, semua penilaian itu bisa Anda lakukan kalau Anda sudah melakukan sebuah penelitian yang adil, yang terbuka, yang objektif. Bahwa Anda hanya bisa mengungkapkan sebuah kebenaran kalau dasarnya adalah penyaksian oleh diri Anda sendiri. Ya. Maka berdasarkan kredo ini, berdasarkan prinsip ini, pola-pola yang kemudian itu membiasakan penilaian hanya atas dasar prasangka itu tidak bisa diterima. Sekali lagi prinsip kita adalah jangan percaya sembarang percaya. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana penyaksian Pak Setio terhadap fenomena selamat dan tidak selamat setelah orang itu meninggal dunia? Ya. Saya akan cerita pengalaman saya dulu ya. Saya kan latarnya kalau di KTP ya, itu kan seorang muslim. Agama saya Islam. Ada beberapa fase saya menjadi sekuler, tapi banyak fase dari keberislaman saya itu saya sangat serius, sangat religius. Saya sangat mempelajari berbagai doktrin dan ajaran Islam ya. Dan berbagai mazhab dalam Islam itu sudah saya pelajari satu persatu ya. Nah, di masa-masa ketika saya menjadi orang yang sangat religius, saya tentu saja beriman bahwa hanya yang muslim yang itu selamat ketika dia meninggal dunia ya. Apalagi kemudian kita mendasarkan semua persepsi itu pada sebuah teks ya.
Misalnya ada teks Quran yang dulu selalu dijadikan dasar oleh ustadz di perkotaan untuk menegaskan bahwa kalau mau selamat harus ikut Islam. Ya. Inna dina indallahil Islam. Gitu. Itu teksnya begitu tuh. Ya. Jadi sesungguhnya din atau jalan atau agama yang diterima di sisi Allah itu hanyalah Islam. Dan itu dimaknai dengan sangat letterlek bahwa yang beragama Islam lah yang nanti kalau mati diterima oleh Tuhan, yang lain kagak gitu. Ya. Jadi saya pernah punya persepsi seperti itu. Ya. Nah, tapi lama-lama ketika wawasan saya bertambah luas, pergaulan saya bertambah luas, saya mempertanyakan kembali semua itu. Apalagi kemudian saya ketemu dengan beberapa sahabat yang dia Nasrani, bahkan pendeta atau pastor, itu baik banget. Tidak kalah baik dengan beberapa orang yang saya kenal sebagai ustadz gitu ya. Gitu. Bahkan beberapa lebih baik dibandingkan yang pernah saya kenal di lingkungan agama saya sebelumnya. Itu dulu membuat nalar saya bertanya-tanya, "Duh, kalau yang baik gini masuk neraka, gimana keadilan Tuhan?" Ini jangan bicara pencerahan dulu lah. Ini saya dulu lagi masa-masa pencarian ya. Nalarnya itu begitu. Nah, mulailah saya mempertanyakan semuanya. Kayaknya ada yang nggak beres ini. Kayaknya ada yang tidak adil kalau begini caranya. Ya. Nah, dari situlah kemudian muncul sebuah keberanian untuk mengkritik atau melakukan self-kritik terhadap apa yang selama ini menjadi kepercayaan saya. Kemudian muncullah ya sebuah perjumpaan dengan kajian-kajian Islam yang lebih substantif ya. Makanya dulu saya sangat berterima kasih kepada ya tokoh-tokoh yang dulu bukunya saya baca, mulai dari Cak Nun, Cak Nur, kemudian juga ada Kang Jalal ya, kemudian juga ada Ahmad Hojim ya. Karena dari mereka semua kemudian kita diajak untuk punya pemaknaan yang lebih substantif tentang Islam. Ya. Misalnya Cak Nur itu mengatakan bahwa yang selamat itu bukan yang KTP-nya beragam Islam, tapi yang dia punya sikap berserah diri. Ya, gitu. Oke. Nah, itu salah satu fase dalam perkembangan kesadaran saya. Nah, mulai saat itu saya tidak punya lagi cara pandang yang sama seperti semula. Semenjak saya menghayati substansi itu, saya tidak menganggap orang yang beragama lain itu masuk neraka. Ya. Jadi saya mulai bisa bersahabat dengan yang lain tanpa punya pelabelan, oh ini calon ahli neraka. Ya. Gitu. Itu satu fase yang pernah saya lalui. Tapi kemudian semua itu saya lewati. Ya. Di satu titik saya bisa mengerti bagaimana nasib setiap jiwa yang menjemput kematian. Kalau tadi apapun juga dasarnya kan itu basisnya kepercayaan. Kita kan nggak tahu faktanya. Yang benar itu sebenarnya Cak Nur, Cak Nun, Kang Jalal, atau justru ustadz-ustadz garis keras. Kita kan sebetulnya nggak tahu. Ya, kita cuma menggunakan nalar kita saja. Nah, sekarang kita meloncat kepada fakta yang kemudian saya temukan ketika saya telah menuntaskan proses pemurnian jiwa, menekuni laku keheningan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sungguh saya kaget ya ketika saya menyaksikan jiwa orang-orang yang sangat populer dengan kebajikannya, populer dengan toleransinya, ya, dikenal sebagai orang yang sangat ramah. Ketika meninggal, jiwanya menderita. Sama menderitanya dengan orang-orang yang dikit-dikit takbir, ya, dikit-dikit mengkafirkan orang. Sama menderitanya dengan orang-orang yang sibuk mengumpulkan harta benda dengan menyiksa, menyusahkan banyak orang karena keserakahan. Ini pada awalnya sangat mengagetkan saya.
Karena semua yang saya pikirkan kan jadi dimentahkan. Ya. Ternyata keselamatan itu tidak sesimpel yang saya pikirkan. Tidak sesimpel bahwa kalau kita baik sudah selamat. Ya. Ternyata ada rumus yang itu baru saya ketahui ketika saya menyelami betul bagaimana fakta kematian dan keselamatan itu. Ya. Nah, setelah saya kemudian melakukan semacam observasi gitu ya, dari satu kasus ke kasus yang lain, ketemulah rumus bahwa keselamatan ini itu ada dalam bingkai hukum semesta. Mereka yang jiwanya selamat di dalam proses kematian itu pasti satu, tidak terjebak oleh dosa, tidak terjebak oleh watak angkara, tidak terjebak dan terjerat oleh kuasa kegelapan, tidak juga kemudian terjebak dan tetap dipenuhi oleh apa yang kita sebut sebagai luka jiwa, dan juga tidak dipenuhi dengan ilusi. Ya. Nah, saya kasih gambaran yang lugas. Ketika saya meneropong, coba menyaksikan bagaimana nasib satu jiwa yang dikenal sebagai orang baik, orang yang sangat toleran. Kenapa kok jiwanya menderita? Kenapa kok jiwanya ada di dimensi rendah? Saya selami, akhirnya ketemu bahwa dia memang baik tetapi dalam takaran norma manusia yang umum. Tapi dia penuh dengan luka batin. Dan banyak sebetulnya watak angkara di dalam dirinya, cuma dikemas di dalam kesantunan sehingga orang tidak melihatnya. Orang tidak mengerti bahwa dirinya banyak dosa, yang dosa itu diperbuat dalam ketersembunyian sehingga orang lain tidak mengetahuinya. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, berangkat dari situ, saya kemudian menjadi sangat mengerti bahwa perkara keselamatan jiwa ini bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang remeh-temeh. Ya. Dan faktanya adalah kalau orang sudah kadung kejeblos di dimensi rendah di dalam kematian itu, sangat susah untuk bisa menemukan kedamaian dengan naik ke dimensi yang lebih tinggi. Ya. Nah, kalau Anda mau bertanya atau mempertanyakan dari mana Pak Setio tahu pengalaman Pak Setio itu akurat, bagaimana Pak Setio berpegang teguh kepada pengalaman Pak Setio sendiri, tidak berpegang teguh kepada kitab suci yang ada? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Mari kita bahas secara lebih mendalam. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pada prakteknya, saya tidak pernah memaksa Anda untuk percaya pada apa yang saya katakan. Saya dalam posisi menyampaikan apa yang saya saksikan, tapi sekali lagi tidak memaksa Anda untuk menerima itu langsung sebagai sebuah kebenaran. Saya memberi ruang pada Anda untuk betul-betul menguji kebenaran dari apa yang saya sampaikan. Maka pada saat yang sama, selain saya menyampaikan apa yang saya saksikan, saya mengajarkan metodologi, saya mengajarkan cara, saya mengajarkan epistemologi tentang bagaimana menemukan kebenaran yang sejati. Ya. Maka saya betul-betul mengajak kepada Anda untuk mempraktikkan keheningan. Hening yang membuat Anda nanti terhubung antara otak dengan rasa sejatinya, membuat Anda tertuntun oleh diri sejati Anda, membuat Anda semakin dimurnikan sehingga dalam kemurnian itu Anda terbebaskan dari segala bias-bias ilusi. Ya. Dengan metodologi itu sebetulnya Anda bisa bersama-sama saya membuktikan sebuah kebenaran. Ya. Makanya pada praktiknya juga di saat ini ketika semakin banyak teman-teman di Pesawat Matahari yang semakin murni jiwanya, semakin tinggi kesadarannya, mereka juga bisa menyaksikan realitas kematian itu. Mereka bisa mengetahui nasib setiap jiwa yang kemudian menjemput kematian itu. Nah, karena sekarang saya sudah punya teman sesama pejalan, saya bisa memvalidasi apa yang kemudian saya saksikan. Saya tanya, Mas Komeng, saya punya temuan ini, bagaimana penyaksian Mas Komeng? Ya, itu biasa yang kita lakukan. Nah, kita punya standar operational procedure, ya, supaya kita bisa bersama-sama memvalidasi sebuah pernyataan. Maka Mas Komeng akan sungguh-sungguh melakukan keheningan.
menghubungkan antara pikirannya dengan rasa sejatinya, membuat dirinya tertuntun oleh sang sejati. Kemudian dalam kondisi yang sangat hening, tersingkaplah kenyataan, terungkaplah kebenaran. Ketika kemudian yang diungkapkan Mas Komeng memperkuat apa yang saya katakan, maka selesai sudah, bahwa ini sudah menjadi kebenaran kolektif, tidak lagi hanya menjadi kebenaran saya pribadi. Ya. Apalagi kemudian nanti yang memvalidasi itu tidak cuma Mas Komeng, ada beberapa orang lain yang menggunakan metode yang serupa. Maka kebenaran yang saya sampaikan ini menjadi semakin tervalidasi sebagai kebenaran bersama. Kecuali kalau kemudian saya melihat apa, Mas Komeng melihat apa, berbeda. Nah, maka ini akan menjadi momen di mana kita menarik kembali semua pernyataan kita, mendalaminya lagi, sampai nanti ketemu sebuah kesepakatan, sampai nanti ketemu sebuah kenyataan yang sungguhnya yang bebas dari segala bias. Itu tradisi saintifik di bidang spiritual yang selama ini kita pergunakan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu semua, saudara dan saudari yang saya kasihi, untuk kemudian Anda punya patokan, punya pegangan, bagaimana menilai yang saya ungkapkan di sebuah kebenaran, silakan kemudian nanti Anda cross-check dengan melihat realitas saya saat ini. Apakah saya, sepanjang saya hidup, sepanjang saya kemudian mengajar kepada Anda, itu terindikasi punya motif-motif terselubung, terbiasa untuk berdusta demi kepentingan saya pribadi. Apakah Anda bisa menyaksikan bagaimana realitas saya ini? Apakah saya ini senangnya memanipulasi Anda, atau betul-betul konsisten mengungkapkan kebenaran? Ya. Itu menjadi dasar nanti Anda untuk melihat, menyaksikan, dan menetapkan kredibilitas saya, layak dipercaya atau tidak. Nah, jadi ada dua hal. Ya. Untuk mengetahui kebenaran itu, satu, Anda menguasai metodologinya. Nah, kalau belum, paling tidak Anda itu bisa melihat indikasi kebenaran dari siapa yang mengungkapkannya. Ya. Nah, kalau yang pertama ini, metodologi ini Anda kuasai, Anda bisa bersama-sama memvalidasi sebuah kenyataan. Kalau metodologi belum Anda kuasai, silahkan Anda kemudian menilai kebenarannya berdasarkan apa yang Anda saksikan pada diri saya. Tapi kalau yang kayak begini, ini jangan kemudian Anda jadikan sebagai patokan kebenaran yang absolut. Ini hanya sebagai pegangan awal, bahwa Anda telah bertemu dengan orang yang tidak berbohong kepada Anda, hanya mengungkapkan kebenaran yang dia saksikan. Tapi Anda harus nanti membuktikannya sendiri ketika Anda sudah siap dengan pengalaman dan penyaksian Anda sendiri. Ya. Oke. Baik. Kita buka sesi diskusi supaya hot, ya. Silakan yang mau protes, yang mau bertanya apapun, termasuk yang di studio, boleh, silakan. Ya. Belum ada pertanyaan yang keren ya, jadi saya lanjut aja lah. Saudara dan saudari yang saya kasihi, lewat pembelajaran spiritual, kita semua sebetulnya bisa menyatakan bahwa sumber kehidupan itu ada dan nyata. Sang sumber hidup ini bisa kita sebut, kita bisa juluki dengan banyak nama. Ya. Dengan bahasa apapun tidak menjadi masalah juga. Kalau pakai bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dalam bahasa Jawa kita menyebutnya sebagai Gusti Kang Murbeng Dumadi. Apapun sebutannya, sebetulnya itu merujuk kepada realitas yang sama. Bahkan ketika Anda menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Arab, misalnya kita menyebutkan Allah Rabbul Alamin, kan sebetulnya mengacu kepada realitas yang sama. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, lewat keheningan pula kita bisa mulai mengerti bagaimana kesejatian dari keberadaan sang sumber hidup ini. Ya. Termasuk kemudian kita bisa mengerti bahwa keberadaannya terijawantahkan di jagat raya ini sebagai hukum-hukum semesta, sebagai hukum yang menjadi koridor dari segala yang berlaku di jagat raya ini.
Nah, kalau kita sungguh-sungguh perhatikan bagaimana alam semesta ini bekerja, jagat raya ini bekerja, kita akan melihat bahwa hukum-hukumnya itu berlaku buat semua makhluk, semua manusia, tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi. Hukum ini bersifat adil, meliputi, dan presisi. Tidak ada diskriminasi atas dasar apapun, termasuk dasar label-label religius dan label spiritualitas. Ya. Contoh, tidak peduli Anda anggota Pesawat Matahari atau bukan. Kalau minumnya sembarangan, Anda akan keselak. Ya. Kalau tutupnya Anda gigit, gigi Anda yang rontok, kecuali Anda tukang debus. Ya. Ada hukum sebab akibat, ada hukum tak bertuai, yang itu berlaku secara universal. Ya. Makanya saya pernah memberikan pertanyaan yang lucu ya. Kalau ada orang yang religius, ada orang yang spiritualis, ada orang yang ateis, sama-sama minum kopi yang ada sianidanya dalam takaran yang kuat, siapa yang selamat, siapa yang mati? Ya. Nah, sebetulnya jelas bahwa hukum kosmik itu tidak memberi perlakuan istimewa pada siapapun. Ya, semuanya diperlakukan dengan adil. Jadi, dalam kondisi yang sama, tanpa ada faktor lain, maka nasib dari ketiga orang yang meminum kopi yang ada sianida dalam takaran yang kuat itu pasti sama nasibnya, sama-sama matinya. Ya. Nah, hal seperti itu sebetulnya juga terjadi dalam kehidupan kita keseharian. Ya. Apakah orang yang kemudian menemukan kedamaian, menemukan kehidupan surgawi ini ada kaitannya dengan label dari religiusitas dan spiritualitasnya? Jawabannya tidak ada. Ya. Kalau Anda banyak dosanya, tidak peduli Anda labelnya apa, Anda pasti hidupnya menderita. Walaupun Anda itu anggota Pesawat Matahari, kalau banyak dosanya, Anda pasti menuai dosa itu. Kalau Anda bukan anggota Pesawat Matahari, tidak punya dosa, Anda tidak akan menanggung dosa itu. Ya. Jadi, sekali lagi, keadilan kosmik itu nyata, ada. Label kita tidak akan membuat kita kemudian diistimewakan oleh sebuah hukum kosmik. Maka apa yang terjadi di kehidupan kita saat ini, itulah yang terjadi ketika kita ada dalam kematian. Tidak ada diskriminasi di sana. Keselamatan itu tergantung dari semua faktornya dan itu mengikat semua jiwa. Tidak peduli Anda agamanya apa, tidak peduli Anda bergabung dengan kelompok yang mana. Ketika Anda memenuhi faktor keselamatan, Anda selamat. Ketika Anda tidak memenuhi faktor keselamatan, Anda celaka. Selesai. Itulah hukum kosmik yang adil, presisi, dan serba meliputi. Ya. Maka sekarang yang perlu dimengerti adalah bagaimana kita bisa memastikan untuk diri kita sendiri selamat saat ini dan nanti. Ya. Karena pada akhirnya label tidak menentukan apa-apa, tidak memberi pengaruh apa-apa. Maka buat teman-teman yang gabung di Pesawat Matahari, jangan merasa pasti selamat. Dari mana, ngaco aja, ngayal namanya. Ya. Sudah jelas nih anggota atau warga PM3 sembrono, banyak dosa, kakinya patah. Ya. Padahal udah gabung di Pesawat Matahari dan setiap minggu juga ikut webinar, masih patah juga kakinya. Kenapa coba? Ya karena ada hukum semesta yang membuat Anda mengalami itu. Ya, itu mekanisme untuk membuat Anda menuai apa yang sudah Anda tabur. Itu adalah risiko dari sebuah kecerobohan dan seterusnya. Jadi, sekali lagi, sudah nyata dibuktikan bahwa menjadi anggota PM itu tidak menjamin keselamatan, bahkan ketika masih hidup di bumi ini, apalagi nanti. Anda menjadi anggota PM tapi senang banget, punya ingon-ingon demit segala macam. Anda menjadi anggota PM tapi masih sangat setia menyimpan memori-memori luka batin dari masa lalu. Anda anggota PM tapi masih menyimpan segala kelicikan, sudahlah pasti Anda akan celaka. Itu hukum alam, gitu. Jelas, ya. Ya.
Jadi jangan bangga dengan menjadi anggota pesawat matahari. Nggak ada gunanya kebanggaan kayak begitu. Karena yang harus Anda lakukan adalah betul-betul menerapkan apa yang diajarkan dengan kesungguhan dan kemudian memastikan keselamatan dengan laku Anda sendiri. Bahkan katakanlah misalnya saya seorang avatar gitu ya, Anda bisa mengerti itu, Anda bisa menyaksikan itu. Apakah saya bisa menjamin keselamatan Anda? Tidak sama sekali. Keselamatan Anda itu ditentukan oleh laku Anda sendiri, oleh pilihan Anda sendiri. Anda mempercayai saya sebagai avatar tidak memastikan keselamatan apapun. Ya. Termasuk Anda suka muja-muji saya, itu nggak ada gunanya dalam konteks keselamatan jiwa Anda sendiri. Ya, bisa dipahami. Maka Anda harus betul-betul mengerti bagaimana hukum semesta ini bekerja. Jangan punya ilusi yang konyol. Anda membuang ilusi lama, menciptakan ilusi baru. Kan itu konyol namanya. Ya. Baik, supaya kita semakin kuat nanti menghadapi kenyataan yang akan semakin dibabarkan, kita harus ngaso dulu untuk makan sate kambing. Tepuk tangan buat kita semua.